Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq liyadhhirahu ala dini kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ونصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم أما بعد. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah yang telah memberikan karunia nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa salawat beserta salam tercurah kepada mahabbah kita junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqamah mengikuti perjalanannya ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kitab Aqidatul Awam yang mana kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan tentang pembahasan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya, di antaranya yang wajib perlu kita imanin, yaitu ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para utusannya, para rasulnya, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Qur'anul Karim. Setelah diselesaikan atau menyelesaikan kajian pembahasan tentang kitab, sekarang kita lanjutkan kembali. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas kewajiban seseorang taat kepada Allah dan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sa'il mu'alif rahimallahu ta'ala wa adama nafa'ana bihi wa bi'ulumikum fid daraini amin. Wa kullu ma ata bihi rasul fa haqquhu taslimu wal qabul. Yang artinya, dan segala sesuatu yang dibawa oleh rasul, ya, maka sesuatu itu berhak diterimanya. Artinya apa-apa yang telah rasul sampaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhak untuk menerimanya. Ya. Enak ataupun tidak enak, kita harus menerimanya. Manis ataupun pahit, kita harus menerimanya. Ya. Di dalam sarah ini dijelaskan, setiap seorang yang sudah akil balik, artinya mukallaf, wajib menerima apa-apa saja yang dibawa oleh Rasul. Kali ini ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ikhlas, karena apa yang dibawa oleh beliau para Rasul, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan sumber syariat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni yang berupa Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum ankum fantahu." Yang artinya, dan apa-apa yang diberikan oleh para rasul, ya, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terimalah, kerjakanlah
laksanakanlah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Di dalam juga ayat yang lain dijelaskan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, yang artinya katakanlah wahai kekasihku Muhammad, jikalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah apa-apa yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan menyintaimu dan akan mengasihimu, bahkan akan mengampuni segala dosa-dosa atas kesalahanmu. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau kita ini di dalam ayat yang ini, yang ketiga ini adalah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya. Ini ulama menjelaskan bahwa tidak ada jalan lagi, tidak ada pintu lagi. Ya, tidak ada pintu lagi, tidak ada jalan lagi menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan balasan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kalau ingin kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pintunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada pintu lagi melainkan pintunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sudah tunjukkan di ayat ini, ya, katakanlah kekasihku Muhammad, ya, kalau mereka ya benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ikutilah, taatilah, ya. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengaku dia orang paling hebat, ada orang mengeklaim ini ajaran paling hebat, kalau dia tidak mengikuti jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia diragukan kehebatannya, diragukan ke apa namanya? Artinya sudah tidak ada jalan lagi deh. Ya, kalau kita ingin mendapatkan balasan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ikuti daripada jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini kembali, ya, ditekankan setiap mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan, dimanapun anda berada, mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka kalau emang mereka, kalian, siapapun orangnya yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia harus mengikuti, harus taat, harus patuh atas perintah Rasul, karena itu semua adalah bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi enggak ada jalan lagi sudah. Ya, ini jadi enggak ada pilih-pilih. Ah, yang enaknya aja, yang enggak enak enggak. Ya enggak ada pilih-pilih lagi. Kalau ketemu yang lagi enggak enak, terima, ya. Kalau ketemu yang enak, terima juga yang enak. Ya. Kenapa? Ketemu sesuatu yang enak, mungkin kitanya sudah melanggar, ya. Maka sekali lagi, ayo, ya, kewajiban nih, ya, penekanan kepada kita, siapapun, ya, kalau dia mengaku dirinya beriman kepada Allah, terus dia sudah baligh, ya, atau mukallaf, maka dia terima, ya, diatur, rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang dibawa oleh para utusannya, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin kajian ini enggak panjang karena kebetulan pas pembahasannya enggak panjang,
Sekali lagi ya, saya tidak bosan-bosannya mengulang, ya, mengingatkan kepada para ikhwan sekalian, yuk tekankan terus, ya, tekankan terus, ikuti apa yang diajarkan oleh Rasul Nabi kita Muhammad SAW, ya, dan juga kerjakan apa yang diperintahkannya, jauhi apa yang dilarangnya, ya. Terus juga kita terima walaupun itu pahit atau manis, ya, karena ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya insyaallah kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan kecintaan Allah taala, insyaallah apa-apa yang menjadikan kesalahan atas diri kita, kealfaan kita, dosa kita yang banyak, maka niscaya akan Allah taala ampunin. Kalau kata para ulama, kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, Allah tidak akan melihat seberapa besar, seberapa banyaknya kesalahan seorang hamba. Kenapa? Karena dia sudah mengikuti anjuran, mengikuti daripada perjalanan kekasihnya, utusannya, rasulnya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ayo, ya, ini bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, ya, jangan sampai kita mengatakan cinta kepada Nabi, tetapi kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai kita cinta yang semu, cinta hanya sebatas bertepuk sebelah tangan, yang satunya tepuk, yang satunya enggak ada sambutan. Jangan sampai. Kita berharap semoga cinta kita, ya, terhadap Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW, dan cinta kita terhadap Allah, ya, yang sebagai Tuhan kita, maka kecintaan kita mudah-mudahan dibalas oleh Rasul, dan kecintaan kita juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan insyaallah kita berharap semoga kesalahan kita, dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni, dihapus, dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian insyaallah kesempatan yang berikutnya akan dibahas tentang hari akhir. Hari akhir itu hari penutupan, ya, hari atau yang terkenal dengan hari kiamat. Apa itu? Insyaallah. Karena itu juga, ini juga termasuk perlu yang kita ketahuin, ya. Dan insyaallah pada kesempatan yang berikutnya akan berganti pembahasan tentang hari akhir. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.